Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, mulai dari pagi tadi kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. InsyaAllah mungkin sampai waktu duha. Dan kita berdoa semoga kita masuk di dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian duduk di tempat dia setelah sholat subuh berjamaah sampai waktu isyraq atau terbitnya matahari, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan catat pahala haji dan umroh buat dia tamun secara sempurna dan sempurna 3 kali disebutkan oleh Maulana Muhammad. Semoga kita yang hadir termasuk dari sabdanya beliau. Pulang dari sini kita bawa pahala haji dan umroh mabrur, bawa pahala haji umroh mabrur, dan insya Allah bukan cuma hanya di minggu subuh kita menjaga ini waktu, bukan hanya di minggu subuh, tapi setiap waktunya kita, setiap harinya kita, setiap saatnya kita, setiap subuh berjamaah sampai isyraq kita senantiasa dapat pahala haji dan umrah berjamaah, haji dan umrah yang mabrur di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah suatu kenikmatan yang besar, karena waktu-waktu antara ba'da subuh dan waktu isyraq, ba'da maghrib sampai isya, ini waktu-waktu yang dijaga oleh ulama-ulama kita, oleh para salafun sholihun, para abauna, para orang-orang soleh dahulu, ulama-ulama dulu, bahkan sekarang masih diteruskan sama mereka, menjaga waktu bainal isya'in dan antara subuh dan sampai waktu terbitnya matahari, karena ini waktu-waktu istijabah dakwah, waktu-waktu yang mana ada saat doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan waktu-waktu ini pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi Masya Allah kita telah membaca ratib, kita telah membaca zikir, membaca wirdul latif, kita membaca lagi maulid Nabi Muhammad SAW. Kemudian tadi ada lagi doa faqihul muqaddam, yang mana Allahumma kunna minas sagawati ila sa'adah. Ya Allah, balik keadaan kami ini dari yang tadinya susah, yang tadinya gelisah, yang tadinya sengsara. Ya Allah, barokahnya majlis ini balik jadi senang, bahagia, gembira, barokahnya Nabi Muhammad. Ya, alhamdulillah telah kita baca. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih istijabah. Allah Subhanahu wa Ta'ala istijabah dakwah kita. Maka dari itu jaga ini waktu-waktu yang mulia bainal isya'in. Anak kita jangan sampai keluar dari rumah. Ini bainal isya'in, kadang maghrib masih di rumah, ila jam 9, jam 10 malam baru pulang anak-anaknya. Orang-orang dulu itu maghrib itu sudah harus di rumah anak-anak. Tidak datang maghrib itu harus ada di rumah, pintu rumah itu dikunci. Maghrib itu harus ada di masjid-masjid anak-anak mereka, harus ada di musola-musola mengaji Al-Quran setelah maghrib. Tapi sekarang anak-anak kita berkeliaran di mana-mana anak-anak kita. Ini waktu-waktu yang mulia, yang bahkan ada salah seorang kibarul ulama, ada seorang pembesar ulama, yang mana beliau ini sedang ada urusan dagang, urusan dagang, modal buat dagang berangkat besok itu hilang. Akhirnya dicari, kagak nemu-nemu sampai waktu maghrib datang. Akhirnya beliau berangkat ke masjid, beliau sholat beribadah sebagaimana kebiasaannya beliau. Ini orang di rumah pada gelisah, ini ayahnya besok mau dagang, uangnya hilang, dicari. Anaknya nemuin. Akhirnya ini anak datang ke masjid. Bainal isya ini antara maghrib dan isya. Datang ke masjid, ini anak ngomong sama abahnya, abah, kenapa? Ayah katanya, aku ada kabar gembira. Apa katanya? Duit yang buat modal ayah dagang besok udah ketemu katanya. Mungkin kalau kita dapat kabar begitu seneng ya. Tapi beliau tidak, beliau marah. Ya bunayya katanya, wahai anakku kan, apakah engkau tidak ada waktu lain buat ngabarin urusan dunia?
Itu langsung saat itu dibawa anaknya, langsung dipondokin ke pesantren, nggak boleh pulang selama 1 tahun. Jangan ngabarin urusan dunia ketika abah lagi urusan akhirat, lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di tempat-tempatin waktunya kita beribadah, urusan dunia ditinggal. Jangan di masjid kita bahas dunia, di rumah kita bahas dunia, sehari-harinya kita bahas dunia, udah dunia. Di masjid udah kita fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita fokuskan diri kita untuk full kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktunya ini saat-saat kita nih. Saat-saat kita untuk mencari husnul khatimah. Husnul khatimah tidak didapat dengan door prize. Husnul khatimah tidak didapat dengan begitu saja, tapi ada usaha. Banyak amalan-amalan dari ulama-ulama kita, dari Nabi Muhammad SAW, agar kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Mustahil orang yang dari paginya tidak bertakwa kepada Allah, orang yang dari paginya langsung memikirkan dunia, bangun tidurnya dunia, paginya dunia, siangnya dunia, pikirannya dunia, malamnya dunia, anaknya dididik dengan dunia, doanya minta dunia, yang dikencangkan doanya minta dunia. Dia lupa dengan beribadah kepada Allah. Dia lupa minta akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengen mati husnul khatimah, hadza mustahil ayyuhal ikhwan. Ini adalah sesuatu yang mustahil. Harus kita punya ibadah, harus kita punya mujahadah. Kita bongkar diri kita bongkar hati kita. Sebagaimana cinta kita dengan Maulana Muhammad. Paling sedikitnya orang yang menanam rasa cinta dengan Nabi Muhammad, ketika dengar nama Nabi Muhammad, getar hatinya otomatis spontan murni bersolawat kepada Allah, bersolawat kepada Nabi Muhammad. Bongkar hatinya kita, bongkar rumahnya kita. Masih ada nggak hal-hal yang menyakiti hati Nabi Muhammad? Pengen kita di surga bareng Nabi Muhammad, pengen kita dikubur bareng Nabi Muhammad, pengen kita di mahsyar bareng Nabi Muhammad, di mizan sama Nabi Muhammad, di sirat sama Nabi Muhammad, di yaumil kiamah ketika di haud bersama Nabi Muhammad, dan masuk surga fil jinanil a'la, di surga yang tertinggi bersama Nabi Muhammad. Bongkar hati kita, bongkar rumah kita, sebagaimana besar Nabi Muhammad di dalamnya. Kalau Nabi Muhammad hanya sebutir, bahkan hampir hilang, samar Nabi Muhammad di hatinya kita, bagaimana mungkin kita bisa berkumpul dengan beliau? Kita tidak mendidik keluarga kita tidak mendidik rumah kita tidak menghidupkan sunnah Nabi Muhammad di rumah-rumahnya kita. Pengen kita dekat dengan Nabi, tapi kita tidak punya usaha ingin mendekati Nabi Muhammad. Nabi Muhammad telah mendekati kita setiap jam, setiap waktu, setiap detik, setiap saat kita dideketin sama Nabi, tapi kita malah menjauh, bukan malah ngebales ngedeketin Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Kita sekarang ini sering menjauh dari Nabi, padahal Nabi senantiasa mendekati kita. Fi kulli yaumil isnin wal khamis, Nabi Muhammad itu tiap hari Senin, hari Kamis terus doa buat umatnya. Kalau ada umat yang bikin kebaikan, kalau ada umat yang beramal baik, Nabi Muhammad SAW senang, gembira, bersyukur Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau ada umatnya Nabi Muhammad yang melakukan perbuatan dosa, yang melakukan perbuatan yang durjana, perbuatan durhaka kepada Allah, perbuatan durhaka kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad tidak hanya diam, Nabi Muhammad SAW menajat kepada Allah, meminta, ya Rabb, ampuni umatku yang berdosa ini, ampuni, sambil menangis. Nabi Muhammad memintakan ampun kepada kita. Oke, gimana hati kita tidak ada Nabi Muhammad, rumah kita tidak ada Nabi Muhammad, anak kita tidak ditanamkan cinta kepada Nabi Muhammad, tidak diajarkan siapa itu nabinya, tidak diajarkan Nabi Muhammad itu sejarahnya gimana. Saya bukan orang alim, saya bukan orang paham, pengajian banyak, TKTPA banyak, guru-guru banyak,
datangkan anak kita kepada guru. Didik Ustaz biar kenal sama Nabi Muhammad. Didik Ustaz biar kenal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang dulu begitu. Anak yang pertama kali dididik biar dekat dengan Nabi Muhammad. Shahibul Maulid yang kita baca, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, dari kecil udah dididik suruh dekat dengan Nabi Muhammad. Sampai uminya Al-Habib Ali Al-Habsyi, ibunya Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan apa? Wahai Ali, kalau engkau tidak bisa bermimpi dengan Nabi Muhammad, bermimpi ketemu Nabi Muhammad SAW, engkau bukan anakku, katanya. Sampai segitunya ketika seorang anak tidak diakui anak oleh ibunya, maka Habib Ali Al-Habsyi bersemangat, menggebu-gebu, beliau ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW melalui memperbanyak sholawat bersama Nabi Muhammad. Kita jangankan sholawat sama Nabi, nggak punya target. Walau kita sehari-harinya kita lupa bersolawat dengan Nabi Muhammad. Tapi nikmat kita bisa duduk di sini, ini semua wallahi wallah tidak bisa kita rasakan kecuali berkahnya Nabi Muhammad. Kita tidak bisa duduk di tempat-tempat semacam ini, kita tidak bisa duduk di majelis-majelis maulid, kita tidak bisa duduk di majelis-majelis zikir, semuanya itu bersambung dengan Nabi Muhammad. Maka dari itu beruntung orang yang di hatinya ada Nabi Muhammad. Beruntung orang yang mengajarkan anak-anaknya biar kenal dengan Nabi Muhammad. Beruntung orang-orang yang mengajarkan istri-istrinya biar kenal dengan istri-istri Nabi Muhammad. Bongkar rumahnya kita, makannya sambil berdiri apa sambil duduk, kencingnya sambil berdiri apa sambil duduk. Ketika masuk kamar mandi itu yang diduluin itu kaki kanan apa kaki kiri. Nabi ngajarkan kita hal-hal yang sepele saja kita suka menyempelehkan. Padahal dari hal-hal yang seperti itu, sunnah-sunnah Nabi yang seperti itu dikatakan oleh ulama, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang menjalankan sunnah Nabi Muhammad, maka dia sungguh telah mencintai Nabi Muhammad SAW. Dan siapa yang cinta dengan Nabi, bersama Nabi di surga. Ada penjaminan dari Nabi Muhammad. Bahkan ada ulama yang lain mengatakan, man ahya sunnati faqad ahyani, kata Nabi Muhammad. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, berarti dia telah menghidupkan aku. Makanya rumah tangga yang dihidupkan sunnahnya Nabi Muhammad, seolah-olah dia tinggal dengan Nabi Muhammad. Tidurnya ikut cara Nabi Muhammad, makannya ikut cara Nabi Muhammad, di kamar mandinya dia mengikuti adab. Semuanya kita diajarin Pak sama Nabi Muhammad. Urusan di WC, urusan di kamar mandi, di kamar kotor, kita diajarkan sama Rasulullah. Saking perhatiannya Rasulullah sama kita, cuman kita tidak mau make, kita jauh, kita menjauhkan diri, melepaskan diri dari Nabi Muhammad SAW. Waliyadzubillah. Jangan sampai iman kita hilang. Sekarang ini iman anak-anak kita ini udah mulai terkikis. Bahkan iman-iman kita udah mulai terkikis dengan Nabi Muhammad SAW, dengan keagungannya Nabi Muhammad. Makanya kita kenali terus siapa Nabi Muhammad SAW. Bongkar rumahnya kita, ada nggak sunnahnya Nabi? Seperti yang hadir pada pagi hari ini, ada berapa yang bawa siwak? Ini namanya siwak. Nabi yang nyuruh. Ya, kalau ada yang bawa alhamdulillah. Kalau ada yang belum bawa, niatin dari sekarang. Rakaat ini bisiwak khairun min sab'ina rakaah bighairi siwak. 2 rakaat pakai siwak, ini pakai sunnah Nabi, ini sunnah Nabi. Giliran rokok kita pede ya nggak? Tapi kalau sunnah Nabi malu, beb. Malu pakai siwak. Tapi kalau sunnah Nabi malu. Tapi kalau rokokan enjoy ya, enak. Jangan, kita harus sunnah Nabi juga kita syariatkan. Kita syiarkan sunnah Nabi Muhammad. Niatkan mulai dari sekarang pada punya siwak. Ya, ini sunnah Nabi Muhammad besar keutamaannya. Bahkan Nabi Muhammad sampai ngomong apa? Laula an asyugga ala ummati la amartuhum bisiwak, katanya. Kalau andai kata aku ini tidak takut ngeberatin umatku, kata Nabi, takut ngeberatin kita, kata Nabi, maka aku wajibkan mereka pakai siwak, katanya. Ada sunnah Nabi yang agak besar, banyak keutamaan di dalamnya. Makanya kita pakai, niatin dari sekarang kita pakai ini namanya siwak. Aneh sedikit terakhir, aneh bahas tentang siwak. Jadi siwak ini kayu arok, sunnah kita dipakai buat siwak ini. Salah satu faedahnya apa? Buat membersihkan gigi, buat membersihkan mulut. Ya, kalau misalnya airnya kita telan itu bisa di lambung. Banyak Habib Salim Asy-Syatiri itu ngarang faedahnya siwak itu sampai ada berapa ratus itu faedahnya siwak. Salah satunya diantaranya itu
untuk memperfasih lidah. Kalau lidah kita agak cadel, anak-anak kita itu pakein siwak, pakai lidah. Nah, tata caranya gimana? Nah, pertama kita megangnya dulu. Ini siwak begini nih. Anak kita singkat aja. Tata cara megangnya begini. Ini jempol, ini kelingking. Megangnya begini. Tuh. Sebenarnya ada 3 caranya. Ada yang begini, ada juga yang begini. Nah, tapi kebiasaan ulama banyak yang makainya yang begini. Jadi jempol di sini, nah, makainya angka 8 dari kanan. Dari kanan angka 8 ke atas dulu, set angka 8. Tahu angka 8 ya? Set angka 8 boy. Pakai itu. Niat, jangan lupa itu niat itu paling penting. Niat pakai siwak itu buat dapat ridhonya Nabi Muhammad, biar menjalankan sunnahnya Nabi Muhammad, mensiarkan sunnahnya. Banyak niatnya buat siarkan sunnah. Sekarang ini jarang ini. Udah pada lupa, hampir punah, bisa dikatakan hampir punah ini siwak ini. Bisa ente lihat di masjid-masjid di mana-mana orang yang pakai siwak ini sangat jarang. Padahal keutamaannya sangat besar di sisi Allah. Ini bikin mardatun min Rabbi ini. Bikin Allah Subhanahu wa taala ridho, Allah cinta sama kita. Pakainya kapan aja, Beb? Waktu mau wudhu kita pakai sunnah, waktu mau sholat kita pakai sunnah, mau tidur kita pakai sunnah, bangun tidur kita pakai sunnah. Bahkan orang-orang dulu itu ada siwak itu bukan satu doang. Ada siwak untuk di tempat tidur, ada siwak untuk di tempat wudhu, ada siwak untuk di tempat sholat, macam-macam. Karena mereka tahu ini keutamaannya, dan setan ini nggak demen, ini takut sama kayu siwak. Kemudian cara makainya begitu. Cara megangnya begini, kemudian itu kan ntar lurus begini nih, itu dibuang kulitnya doang, dibuang kulitnya Jadi kita yang sikat gigi zaman sekarang ini udah diajarin dulu sama Nabi, kita bersih gigi itu udah diajarin sama Nabi Muhammad. Tapi kita lebih mau pakai sikat gigi daripada pakai sunnahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini jadinya ntar kayak serabut sikat gigi begitu. Kita pakai, ya. Niatin kita mulai dari sekarang, pulang ini beli siwak. Belinya di mana? Ada banyak di Mega itu. Ya, biasa ada emperan itu suka ada juga itu yang jual. Mungkin tanya deh temennya yang punya siwak, belinya di mana? Ya, beli ini siwak, ini sunnahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Niatin biar kita makin dicintai Allah, dicintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita makin dekat dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Didik anak-anak kita didik biar kenal sama Nabi. Ntar kita yang dapat persenannya. Kalau kita didik anak kita gak kenal sama Nabi, ntar dikubur kita dapat persenan jeleknya. Kalau kita ngajarin anak kita deket sama Nabi, ntar dikubur kita dapat persenan baiknya. Karena anak itu kita dapat persenan dari anak. Kita mau anak kita dikubur dapat persenan baik, kita ajarin anak kita dekat dengan Nabi, dekat dengan Allah, dekat dengan Quran, ajarin anak kita ngaji. Alhamdulillah sekarang ini orang ngaji. Pernah ada satu video itu di kuburan dia ziarah yang dibuka Yasin Murotal itu. Ini punya anak ziarah ke orang tuanya yang dibuka Yasin Murotal dari HP. Alhamdulillah ini. Mungkin ada yang pernah lihat itu. Dibuka Yasin Murotal. Jangan salahkan anak kita, salahkan kita. Kenapa kita nggak didik mereka? Kita nggak ngajarin mereka Al-Quran, kita nggak ngajarin mereka dekat dengan Nabi. Kalau kita ajarin mereka dekat dengan Nabi Muhammad SAW, ntar mereka tahu yang ngajarin bakti sama orang tua itu Nabi, yang ngajarin doain orang tua kalau udah mati itu Nabi Muhammad, yang ngajarin jangan pernah tinggalkan orang tua itu Nabi Muhammad, yang ngajarin duluin orang tua itu Nabi Muhammad. Kenalkan anak kita dengan Nabi Muhammad, maka kita akan mendapat persenan keberhasilan, keberuntungan dari anak-anak kita. Karena kenapa? Melalui jalur khusus, yakni jalur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah sedikit bermanfaat ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mantapkan hati-hati kita. Allah Subhanahu Wa Taala penuhi lagi hati-hati kita dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad, dengan kecintaan kepada Allah. Dan semoga saudara-saudara kita yang tidak bisa hadir didapatkan pahala hadir pada majelis pada malam hari ini, pada pagi hari ini. Dan semoga saudara-saudara kita yang masih tadinya suka ninggalin sholat,
umat-umat Nabi Muhammad yang masih suka berzina, umat Nabi Muhammad yang masih suka berjudi, umat Nabi Muhammad yang masih suka main slot, umat Nabi Muhammad yang masih suka bermaksiat, umat Nabi Muhammad yang masih suka buka aurat, umat Nabi Muhammad SAW yang tiap harinya bikin sakit hati Nabi Muhammad, bikin sedih Nabi Muhammad. Kita doakan biar mereka dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mereka dapat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa ikut berkumpul bersama-sama dengan kita, bisa ikut berkumpul bersama mereka dalam majelis zikir, dalam majelis salawat ala Nabi, dan beribadah kepada Allah. Mereka yang tadinya belum suka ke masjid jadi suka ke masjid, mereka yang tadinya nggak senang dengan Quran, malas baca Quran, Al-Quran di rumahnya berdebu, pulang dari sini insya Allah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka saudara-saudara kita di luar diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala buat buka itu Quran, itu kalamullah. Dan semoga kita makin kenal dengan Nabi, kita makin cinta dengan Nabi, kita dicintai Nabi Muhammad, kita perilaku kita semuanya ngikut Nabi, tidurnya kita ngikut Nabi, di kamar mandinya kita ngikut Nabi, makannya kita ngikut Nabi Muhammad SAW, di dalam masjidnya kita ngikut Nabi Muhammad SAW, sehingga nanti di sono di akhiratnya Allah Nabi Muhammad mudah mengenali kita, karena di hati-hati kita ada nur Rasulullah SAW, ada cahaya sunnahnya Nabi Muhammad. Kaki kita sering pakai sunnah, ada cahaya sunnahnya Nabi Muhammad. Tangan kita sering pakai sunnah, ada cahayanya Nabi Muhammad. Pikiran kita sering mikirin Nabi Muhammad, ada cahaya daripada nur Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua yang hadir mantapkan hati kita senantiasa istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga yang telah diberi hidayah jangan engkau cabut ya Allah hidayahnya. Semoga engkau mantapkan sampai meninggal dalam keadaan membawa takwa, membawa cinta kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinahusna bi hurmatihim wa minna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani ya Rabbi bi alim ajir bin nasr bil faraji ya Rabbi bi alim ajir bin nasr bil faraji ya Rabbi bihi wa bi alim ajil bin nasr bil faraji Rabbi Allahumma lasih quluban ani ta'alluqi biman duna waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbuna. Semoga yang hadir pulang kabul hajatnya, semoga pulang lancar urusannya, semoga pulang lancar ibadahnya, semoga yang punya utang dimudahkan biar bayar utangnya, semoga yang hadir dunianya ditenangkan oleh Allah, disenangkan oleh Allah biar fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, disenangkan hidupnya dunia dan akhirat, disenangkan hidupnya dunia akhirat, keluarganya jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya jadi anak-anak yang soleh dan soleha, yang berbakti kepada orang tuanya, yang berbakti kepada Allah, yang berbakti kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga anak-anak kita jadi prajurit-prajuritnya Rasulullah. Rumah tangga kita jadi rumah tangga yang dicintai Nabi Muhammad, rumah tangga kita jadi rumah tangga yang diberkahi Nabi Muhammad, rumah tangga kita jadi rumah tangga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar wa rabbul alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah itu datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akadami minni wa afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa kami mohon penjelasannya kepada Bapak Ustaz Abdul Wahid untuk meminta kepada beliau.